Lu bayangin ada satu di era yang sangat modern ini kita menyaksikan bagaimana saudara-saudara kita dibantai ya. Kalian itu sebenarnya kenapa ngelahirin kita gitu sih? Gue boleh off dulu nggak bang? Halo gitu friends. Halo. Apa kabar nih semuanya gitu friends? Harusnya baik-baik aja ya. Iya, semoga baik-baik aja. Lu sehat, Cuk? Alhamdulillah sehat, seger, buger. Nggak ada penyakit dalam atau penyakit Insya Allah hati? nggak ada aja. Belum ngecek sih, cuman Insya Allah nggak ada lah. Iya. Nih hari ini mantap banget nih, Cuk. Gua kedatangan kawan lama. Kawan lama, mantap. Kawan lama. Yang sebenarnya bisa kita ajak diskusi soal kehidupan di usia quarter life ya. Quarter life crisis. Iya, nah itu adalah hal yang sebenarnya gue perlu tahu sih, karena gue gak tahu tuh apa tuh quarter life crisis. Betul, gue kayaknya juga pengen mendalami sih. Setahu gue tuh quarter life crisis kayak apa? Nah, lu ada di persimpangan jalan buat memilih kehidupan karir gitu, pernikahan gitu. Ini langsung aja kita sambut ya Mutiara Paramita Andika. Kita manggilnya Mute. Halo. Mute, apa kabar Lengkap Mut? banget. Kita bisa mulai dengan we starting with the tadi quarter life. crisis. Iya. Apa sih lu kasih tahu dulu gue dong, Cu? Ya Apa tuh coba Itu quarter yang- life crisis yang- itu yang tadi- dimulainya kapan Iya, Yang sebetulnya? tadi gue bilang itu umur 25-an kan quarter life crisis gitu kan. Terus dia ada di persimpangan jalan atau pilihan hidupnya gitu. Antara pernikahan, karirnya dia mungkin yang masih berantakan, yang belum cukup matang gitu. Bahkan ada yang generasi sandwich itu ya kan, yang kita tahu. Nah, Sandwich makanya burger itu ya. iya, sandwich burger generation itu. Makanya kan di situ dia banyak banyak permasalahan-permasalahan lah yang timbul gitu. Jadi emang itu terjadi di umur 20 sampai 30 gitu ya. Terus dia mengalami periode kebingungan, kecemasan dan ketidakpastian. Kalau gue mungkin quarter life crisisnya itu kan tadi umumnya mungkin itu bisa dibilang umumnya ya, dan gue kayaknya termasuk yang nggak umum deh. Jadi gue tuh ngalamin krisis itu mulai dari gue kecil banget sebenarnya gitu. Dari umur 7 tahun gue udah ada krisis di hidup gue gitu kan. Waktu itu umur gue masih sekitar 7 atau 8 tahun ya. Itu gue udah harus menerima bahwa hidup gue nggak baik-baik aja gitu. Bokap nyokap gue pisah, terus gue harus pindah keluar dari rumah gue pindah ke rumah nenek, dan itu sangat tidak nyaman gitu. Dan udah abis itu kalau diceritain detailnya banyak lah ya krisisnya anak umur segitu. Kalau kita tahu tahapan perkembangannya kayak gimana ya, gitu luar biasa gitu buat anak seumur itu gitu. Di umur gue 25 itu ada lagi kejadian, gue harus pindah lagi dari rumah nenek gue. Nenek kakek gue udah meninggal, terus gue harus pindah lagi dari rumah itu. Dan itu juga nggak mudah buat gue, karena kayak gue ngerasanya pada saat itu ya, gue nggak tahu lah ya namanya umur segitu ya kan, yang dia rasain. Gue ngerasanya gila, gue harus keluar lagi nih dari rumah ini kayak gitu. Gue harus packing lagi nih kayak gitu. Gue sampai dulu dari kecil tuh gue sampai benci yang namanya, gue nggak suka beradaptasi gitu. Kayaknya nggak nyaman aja gitu. Masa beradaptasi itu berulang-ulang gitu loh, maksudnya Di lingkungan baru gitu, karena lu pindah-pindah gitu. Karena kondisi yang memang tidak normal gitu loh. Masuk tahun kemarin ada lagi krisisnya gitu loh. Di saat semua sudah berjalan kayaknya baik-baik aja deh gitu. Kayaknya gue sudah mulai merencanakan hidup gue. Nanti gue bakal gini nih, nanti anak gue bakal gini nih, nanti sekolahnya bakal gini gitu. Kayaknya semuanya udah terencana gitu. Tiba-tiba gue harus ngadepin krisis lagi. Ironisnya kemarin di usia pas gue ulang tahun yang ke-35, bener-bener di hari ulang tahun gue yang ke-35, suami gue divonis kanker. Kanker apa? Kanker limfoma. Jadi limfoma itu kelenjar getah bening, limfoma non-Hodgkin DLBCL. Ada lagi sebelah belakangnya non-germ cell gitu. Nah, itu tuh termasuk kanker darah. Dia itu
kayak apa sih, kelenjar getah bening. Kalau kanker kelenjar getah bening yang kita tahu kan kayak suka ada bengkak di sini, Iya. suka ada bengkak di sini gitu, di selangkangan gitu. Nah, Oh kalau itu getah bening itu ya. nah kalau suami gue itu biasanya yang kayak gitu Hodgkin. Nah kalau suami gue itu non Hodgkin. Jadi kalau non Hodgkin itu kelenjar getah bening yang ada di seluruh tubuh. Nggak kelihatan gitu. Nah kebetulan suami gue itu kenanya di tulang belakang. Jadi kalau ditanya terus ada benjolan, ada tapi nggak kelihatan gitu. Nah jadi ya itu tepat di hari ulang tahun gue itu tegaklah diagnosa itu. Dan sebenarnya yang bikin gue shock itu bukan jauh sebelum itu gitu loh. Di bulan Februari, jadi gini, suami gue itu dia kan kerja kantoran ya, terus badannya gemuk banget gitu kan, overweight lah. Nah terus udah gitu dia tuh sering ngeluh kayak pegel. Itu udah dari setelah COVID lah. Seiring dengan berjalan waktu sibuk, dan dia tuh di kantornya tuh ngasih training gitu loh. Jadi dia suka keluar kota, ngasih training gitu kan. Nah jadi kan nggak punya banyak waktu untuk ke dokter. Sebenarnya gue udah ngomong ke dokter deh gitu. Terus udah gitu, iya nih pengen ke dokter gitu, tapi aku dinas gini gitu segala macam gitu. Akhirnya tuh nggak sempet lah gitu ke dokter. Nah beberapa kali ke dokter, udah sempat ke dokter syaraf waktu itu, dibilangnya gini, ini bapak overuse kayaknya, katanya gitu. Karena kan memang dia lagi berusaha Over apa? overuse ototnya, jadi terlalu diforsir gitu. Karena pada saat itu memang suami gue tuh lagi berusaha menurunkan berat badan. Oke. Jadi dia itu kalau pulang kerja suka mampir tuh ke Senayan gitu, jalan berapa nggak lari lah, orang badannya gede banget ya kan. Terus dia tuh jalan kayak gitu berapa putaran. Nah menjelang Ramadan dia mikir kan, menjelang Ramadan tahun berapa lah gitu ya, gue lupa. Terus dia mikir gini, kan nanti kalau Ramadan nih gue susah nih olahraga ya kan, gue tambahin deh nih intensitasnya gitu kan. Nah jadi tuh biasanya dia dapat sekian putaran, ini di 2 kali lipatin gitu loh, dengan pace yang lebih gitu jalannya. Nah itu mulai tuh sakit-sakit makin berasa kan, makin berasa. Terus sama dokter dibilangnya gitu, mungkin bapak terlalu banyak olahraga, jadi kecapean istilahnya gitu. Nah akhirnya minum obat sampai di akhir 2023 itu dia udah sakit banget, tapi dia harus ada acara kantor di Malaysia. Terus dia bilang gini, sebelum kesana aku ke dokter dulu deh, dia bilang gitu, karena nggak enak nih gitu kan. Terus cuma obat-obatan yang dikasih itu udah tinggi nih dosisnya, kayak tramadol kayak gitu-gitu yang udah dikasih. Tahu kan tramadol yang dibawa sama Raffi Ahmad tuh. Oh iya. Zaman dulu. Nah itu tuh suami gue udah dapat obat-obat kayak gitu. Nah terus udah gitu untuk peredamnya. Tapi udah tahu itu diagnosanya apa? Dia bilangnya cuma spasme, jadi kekakuan otot, terus kayak gitu-gitulah, pokoknya yang bermasalah otot gitu dibilangnya. Terus dia bilang gini, aku semakin gak enak nih gitu. Ya udah nanti itu tuh kalau nggak salah, pokoknya minggu ini nih, di tengah pekan kayak gini nih, hari Rabu Kamis gini, dia bilang aku mau ke dokter deh gitu. Terus oh ya udah, tapi ternyata dokternya lagi cuti. Gua daftarin, ternyata dokternya cuti. Ya udah cuti, baru dijadwalkan sama rumah sakit ya udah minggu depan. Jadi hari Senin gitu ya. Nah, terus udah gitu udah nih. Ya udah biasa-biasa, terus gue berkegiatan biasa, dia nganterin anak gue. Kan anak gue ada kegiatan sepatu roda. Nah itu latihannya sampai malam. Nah, dia sempat nemenin sampai malam sama gue juga gitu. Kita pulang malam sekitar jam 10-an gitu, jam 10 malam, sempat mampir makan apa segala macam. Udah deket rumah, tiba-tiba dia tuh kayak berdeham gitu loh. Berdeham gitu. Lagi nyetir nih kondisinya ya di dalam mobil. Nah terus dia tuh ngerasa pada saat dia berdeham itu, dia ngerasa di punggungnya, di sini di punggung. Nah itu sampai ke kaki, itu dia ngerasa kayak kesetrum. Dan katanya setrumannya tuh gede banget gitu, lebih gede dari kalau kita kebentur sikunya nih, kesini kan suka
setrum gitu kan. Iya, iya. Nah itu katanya lebih gede banget, jadi kayak deng gitu dari tulang punggung sini, dari punggung. Cuma sepersekian detik gitu. Iya. Gitu. Heeh. Nah terus udah gitu dia ngomong sama gue gini, loh apa? Kok rasanya gini ya? Dia bilang gitu kan. Sampai dia tuh sambil nyetir sambil gini-gini nih tangannya. Kok Kesemutan. berasa sampai ke ujung-ujung sini, Kuku. ke ujung-ujung jari. Mm. Nah terus udah gitu, terus gue bilang ya udah nggak apa-apa, nyetirnya pelan-pelan aja. Ini kan kita udah mau dekat, gue bilang gitu kan. Terus ya udah nyampe lah di rumah. Di rumah itu dia jalan udah susahnya kayak orang lagi kesemutan gitu jalan iya. kayak gitulah. Itu anak gue udah tidur, gue sempat gendong dulu gitu kan, segala macam. Terus dia pindah tuh udah rebahan, terus pindah rebahan ke sisi yang di dekat kamar mandi, karena dia bilang gini, aku takutnya nanti mau ke kamar mandi malam susah nih kalau kaki aku kesemutan kayak gini gitu, dia bilang. Terus makin lama makin berasa kesemutannya. Makin lama makin berasa kesemutannya. Terus gue sambil nungguin dia, gue bilang gini, terus gimana nih, kita mau gimana? Gue bilang gitu, apakah kita mau ke IGD apa gimana, apa tunggu besok aja, toh besok kan kita emang udah ada janji sama dokter kan gitu. Nah terus udah gitu, ntar dulu lihat dulu, siapa tahu mereda, dia bilang gitu kesemutannya. Terus gue tungguin sampai jam 12 pas setengah 1 malam. Terus dia bilang gini, enggak, ini enggak bener, dia bilang gitu, karena kesemutannya semakin. Jadi dari ujung kaki itu kesemutannya semakin sampai ke area pusar sini tuh udah mulai kayak kesemutan gitu. Terus udah gitu gue bilang ya udah deh kita ke IGD, gue bilang gitu. Ke IGD lah gue malam itu, sampai di di mana namanya, di IGD tuh sampai dokter jaganya ngomong gini, Pak, apa yang membuat Bapak datang ke sini, datang ke IGD gitu? Karena kelihatannya baik-baik aja, cuma memang pada saat itu dia udah mulai susah jalan dan gue harus bawa dia pakai kursi roda gitu, turun dari mobil. Ya, terus saya kesemutan gitu kan. Nah semua orang di sana ngiranya tuh Sambet. stroke. Bukan kesambet. Medil. Semua orang ngiranya stroke karena dia gemuk kan. Oh Ya iya, kan? Dikiranya stroke. Nah terus langsung lah di CT scan, di ronsen dan segala macam. Nah terus cek darah dan segala macam. Pada saat itu nggak kelihatan, maksudnya nggak ada sumbatan di otak, terus nggak ada apa-apa di darahnya juga, cuma ketahuan kaliumnya rendah, udah gitu doang. Hasil tulangnya ronsennya dibilang, oh ya nih ada himpitan, dia bilang gitu, ada himpitan. Nah terus kayak saraf kejepit gitu. awalnya dikiranya gitu, terus berarti bukan stroke, saraf kejepit gitu kan. Nah terus udah gitu ada himpitan, tapi ini kaliumnya rendah. Kalium rendah itu bisa menyebabkan kelumpuhan mendadak, katanya gitu, kata dokternya. Nah terus udah gitu, jadi kita terapi kalium dulu ya 3 hari. Akhirnya terapi kalium tuh diinfus, lewat infus kalium, masuk lewat infus 3 hari. Kaliumnya meningkat nih, tapi tidak membaik. Kakinya tetap malahan memburuk, kakinya tuh nggak bisa ngangkat. Misalnya ini orang rebahan ya, Tapi masih kesemutan. masih berasa. misalnya gini, ini orang rebahan nih kan, ini kedua kaki lah ya, rebahan gini, dia tuh untuk ngangkat kaki begini aja nggak bisa. Nah terus Tapi dia masih bisa ngerasain kalau misalnya disentuh kakinya gitu. ngerasa kayak orang kesemutan dipegang gitu. Kan ada sensasi yang nambah gitu kesemutannya, kayak gitu. Nah terus udah gitu, udah tuh akhirnya kata dokternya gini, ini rumah sakit ini kan rumah sakit kecil memang kan yang deket rumah. Terus udah gitu dia bilang, kayaknya harus pindah rumah sakit deh, kita harus lihat himpitan ini himpitan apa. Dia bilang gitu, karena kalau di sini ya kita ngelihatnya cuma bisa begini aja, kamu lihat kan di gambarnya kayak gini, kata dokternya gitu. Terus udah gitu, oh ya udah, akhirnya dirujuk ke rumah sakit lebih besar, harus di MRI. Terus di MRI lah, nih singkat cerita di MRI. Terus ternyata hasil bacaan MRI-nya dibilangnya TB tulang, karena ada kayak nanah di tulang belakang. TB tulang tuh ya? Tuberkulosis kayak TBC, tapi di tulang. Nah, Oke. terus udah gitu ini TB tulang, tapi ada satu dokter lain, dokter ortopedi bilang gini, kayaknya ini bukan TB tulang deh, kayaknya ini metastase kanker.
ngomongnya gitu. Sementara kalau metastase kanker, metastase tuh penyebaran. Jadi kalau metastase kanker, kalau udah penyebaran, harusnya bentukannya nggak kayak laki gue yang gede banget kayak gitu dan sehat-sehat saja. Kalau udah metastase tuh biasanya udah kurus, lemah kayak gitu kan. Nah ini tuh enggak. Nah jadi kita mungkin juga pada saat itu kita denial, terus enggak gitu ya kan. Terus udah gitu soalnya nggak ada tanda-tanda. Dan ada sepupunya suami gue itu dokter kanker tapi anak. Nah dia bilang gini, kanker kan pada umumnya sama aja nih gitu, dan nggak ada tanda-tanda fisiologis kanker di kamu tuh nggak ada gitu. Kamu nggak ada demam, kamu nggak ada lemah kayak gitu-gitu tuh nggak ada. Kalau kanker gitu. tuh demam dulu gitu. Nah terus udah gitu kayaknya bukan deh gitu. Akhirnya cari second opinion, dibilang gitu kan. Akhirnya kita pindah rumah sakit, second opinion, sekaligus memindahkan pembayaran yang dari tadinya pribadi dan itu udah luar biasa banget, uang apa istilahnya asuransi tuh udah over limit banget gitu. Nah terus akhirnya kita pakai BPJS sekalian second opinion. Nah terus udah gitu akhirnya kita second opinion. Dan memang dari yang pertama, dokter yang pertama juga ngomongnya harus dioperasi nih gitu, karena dilihat struktur tulangnya tuh sudah rusak gitu. Dan ini harus dioperasi, harus kita pasang pen supaya jadi tulang tuh kayak udah mau jatuh gitu loh, Si tulang belakangnya. Nah terus udah gitu ya udah kita pasang pen sekaligus kita tetap pasang pen tapi di rumah sakit lain dengan dokter yang lain dengan pakai biayanya pakai BPJS gitu, karena takutnya ini akan berkepanjangan gitu kan. Nah terus udah gitu ya udah akhirnya pakai BPJS, masuk ke rumah sakit lain, dikerjain, pasang pen, udah kan. Gue bilang sama dokter, ya dok, itu udah pasang pen tapi belum tahu kalau kanker itu. belum tahu, cuma dibilang karena kan si cairan yang kelihatan di MRI yang katanya kayak nanah itu, yang dia bilang oh ini TB tulang gitu, karena kan ada kayak nanah gitu ya. Nah si cairan itunya tuh udah diambil dulu nih sama dokternya, sekalian pasang pen, terus cairannya diambil gitu kan, terus dites kan. Nah gue udah ngomong sama dokter, ya dok gimana, terlihatnya seperti TB kan, dokter harusnya tahu ya terlihatnya seperti TB atau yang aneh-aneh, gue bilang gitu. Terus kata dokternya enggak lah TB, dia ngomongnya gitu, tapi kita lihat hasil PA ya, hasil patologinya, hasil lab, hasil patologinya keluar tidak konklusif, jadi nggak bisa dijelaskan ini tuh apa, karena katanya selnya kurang lah apalah, jadi nggak kelihatan gitu. Nah terus akhirnya dokter penyakit dalam bilang ya udah, karena ini nggak kelihatan tapi kemarin hasil MRI-nya dibilangnya TB, ya udah minum dulu deh obat TB-nya sambil kita cari ini apa sebetulnya gitu. Jadi minum obat, diobatin juga tapi ditelusuri juga gitu. Nah terus akhirnya dicek darah. Itu kondisinya berarti suami lo tuh belum bisa jalan atau apa gitu? Itu ya gimana ya, jalan biasa nggak bisa, tapi dia udah bisa mulai berdiri karena kan ada fisioterapi kayak gitu-gitu jalan. Pokoknya semua pengobatan itu berjalan deh, fisioterapinya jalan, terus operasinya dilakuin, terus pengobatan TB-nya juga dilakuin, terus hasil cek lab semuanya juga dilakuin gitu. Nah terus udah gitu cek darah, karena ada kita balik, jadi dokternya ngomong kita balik lagi ya, ini dugaannya kanker, dugaan tapi ya masih dugaan, karena kita belum, dokter tuh nggak bisa ngomong diagnosa kalau nggak ada data gitu. Nah terus udah gitu tapi ini masih dugaan ya gitu, kita cari dulu ya ini apa sebenarnya gitu. Nah terus dicek darah yang mengarah ke kanker tulang. Ada satu jenis kanker tulang yang dia sifatnya ngegrogotin tulang, jadi bikin tulang kita tuh abis. Itu ada namanya multiple myeloma. Nah di tes multiple myeloma negatif, udah dong kan, oh alhamdulillah bukan gitu. Nah terus udah gitu kita cari benjolan di seluruh tubuh, di USG lah, seluruh tubuh nggak kelihatan, nggak ada. Enggak kok ini sehat-sehat aja, jantungnya nggak apa-apa. Terus sampai belakang juga di itu kan pas belakang kan hasil MRI itu aja yang panduannya kan udah. Nah terus itu kan awal kejadian bulan Februari sampai akhirnya bulan April tiba-tiba ada serangan lagi,
Jadi kita udah optimis nih ya, oh ya udah nih nggak ada apa-apa ya kan, udah minum obat TB ya udah gitu. Nah terus udah gitu tiba-tiba satu hari sama tuh dia mulai bisa nemenin anak gue sepatu roda dengan kursi roda tapi dianya ya. Nah terus pulang dari ngantar latihan, terus dia bilang kok ini nyeri banget ya gitu, nyerinya tuh tembus ke dada. Jadi dari belakang nembus ke dada, kok ini nyeri banget. Terus gue bilang ya udah deh, pokoknya pada saat itu apapun yang terjadi sama suami gue, dia ngeluh apa aja itu pasti langsung gue bawa ke IGD. Terus udah gitu langsung gue bawa ke IGD, ternyata si skrup yang dipasang di pen yang itu kendor. Gue gini, Kok bisa kendor? Kok bisa kendor ya kan? Bahkan teman-teman gue pada ngomongnya, jangan-jangan itu mau praktek bla 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 segala macam kan. Terus udah gitu, ya udah mau gimana lagi. Sampai dokternya pun mukanya tuh udah aneh banget pas dibilang kenapa nyeri lagi gitu kan. Terus pas di ronsen, iya ini kendor. Kok bisa kendor? Dokternya ngomong gitu. Ini pertama kali saya ngerjain kayak begini, dia bilang gitu. Kok bisa kendor? Itu dokter yang sama, dokter yang pemasang sama juga. Terus dia bilang gitu, ya udah nggak apa-apa kita revisi ya gitu. Udah Revisi gitu. direvisi. Iya. Ya onderdil nih dokter kacau. Enaknya tolonglah, ini kan orang dok ya. Iya. Tolonglah dok. Ya jadi ada operasi lagi. Tadi kan sempet tuh Ali nanya tuh tadi sebelum kesini kan, suami lo kenapa dioperasi berkali-kali ya gitu. Nah ceritanya tuh panjang banget emang gitu, capek. Jadi ini di operasi yang kedua karena tadi itunya revisi, direvisi itu ya. Pas dibuka lagi ternyata tulangnya yang dipakai buat istilahnya itu kan baut ya, skrup ya. Oh ini Itu- literally baut ya. Iya. Gue pikir, oh, itu bener ya. Benar. Nah itu tulangnya keropos. Jadi ibarat lo ngebaut temboknya. iya. Makanya Kayak jadi kayak kendor. jodoh itu ya. Iya. Jebol Nah, terus gitu udah ya. gitu. Tapi kenapa? Penyebabnya apa? Sampai akhirnya tuh skrup yang itu nggak bisa dipasang lagi karena keropos tulangnya, nggak misalnya mau dipasang kemana gitu kan, nggak bisa. Akhirnya dilepas. Yang jadi skrup yang tadinya terpasang 8 jadi sekarang terpasangnya 7 setelah operasi revisi ya. Terus kan setelah operasi itu ada kontrol seminggu setelah operasi itu kita kontrol. Nah terus pas Itu hitungannya operasinya operasi berat atau lumayan operasi besar tapi bukan yang luar biasa karena pasang pen kayak gitu-gitu biasa. terus langsung recovery langsung Pas recovery. operasi pertama langsung tuh dia langsung kakinya menguat ya, operasi pertama tuh gitu. Jadi makanya kita pede kan waktu membaik lah ya, ada Membaik, progres. waktu- Terus bisa Oke. langsung pulang gitu. seminggu kita di rumah Oh, sakit. seminggu. Ini belum ada apa namanya Diagnosa. hasil diagnosa soal cancer, belum ada. Belum ada sama Berarti sekali. prosesnya lumayan panjang Lama juga ya. banget. Nah terus udah gitu akhirnya dokternya bingung. Jadi kita datang kontrol itu pakai ambulan, pakai berangkar tempat tidur yang didorong itu. Terus dia ngomong gini, kenapa pakai berangkar? Kata dokternya gitu kan. Kok pakai berangkar pak gitu? Iya dok, nggak membaik. Kakinya tidak sekuat waktu operasi pertama. Jadi kayak mulai dari awal lagi gitu loh, dari nol lagi sebelum operasi itu. Nah yaudah gini deh, CT scan kontras sekarang saya tunggu hasilnya. Padahal yang namanya itu kan gue pengobatan udah pakai BPJS tuh ya. Padahal yang namanya BPJS tuh nggak bisa tuh minta CT scan hari, misalnya requestnya hari ini langsung dikerjain hari ini tuh nggak bisa. Biasanya tuh ada dijadwalin dulu kapan gitu. Oh, ini bisa. Ini bisa. Oh, mantap tuh dokternya, mantap. Dokter mantap. Keren ini baru dokter nih. Karena dokternya langsung telepon ke radiologi, ini minta sekarang gitu. Hari itu juga dilihat gambarnya, ternyata jadi ini tulang belakang nih. Ini tulang belakang nih ya, tulang belakang. Ini punggung nih. Nah, ternyata ada massa, ada tumor. Dia nyengkrem dari dalam. Serem banget. Jadi nggak kelihatan Jadi dia gitu nggak ya. kelihatan. Karena kealingan Iya, kealingan organ lain ya organ kan. lain, iya. Gitu. Itu di torakal. Torakal tuh berarti ini di belakangnya organ pernapasan. Belakang sini ya. Nah, ternyata di situ ada massa. Terus dia langsung gini, wah, kayaknya kita harus kembali ke diagnosa kecurigaan yang di awal. Cancer itu. Cancer. Berarti cancer ini cancer yang nggak biasa gitu ya? Enggak, jadi limfoma itu kanker darah. Jadi dia tidak di organ. Dia adanya di peredaran darah. Oh gitu. Cuman dari yang tadi gejala-gejala awalnya dilihat itu emang benar-benar nggak kelihatan, nggak menunjukkan bahwa itu cancer darah gitu, limfoma gitu.
Nah, indikasi-indikasinya nah gitu. makanya terus dokternya baru tuh kayak dia mereview lagi kan dari awal. Coba deh ya, karena kan ini yang nanganin dokter bedah syaraf. Nah terus udah gitu akhirnya dokter itu bilang PET scan ya Pak gitu. PET scan tuh kayak CT scan, jadi seluruh tubuh kita di scan, tapi itu khusus untuk tumor, untuk mendeteksi ada tumor di mana gitu. Nah sebelum kita PET scan itu gejala-gejalanya mulai muncul. Tiba-tiba ya udah, terus saya diminumin obat kan, dikasih obat untuk nekan supaya dia tidak membesar dan segala macam. Terus tiba-tiba beberapa hari setelah itu ada lagi keluhan, dia nggak bisa pipis. Jadi bener-bener lo minum, makan dan segala macam tapi nggak bisa pipis. Pipisnya sedikit banget setiap hari, sampai gue bingung. Ini kayaknya harus ke IGD deh, gue bilang gitu kan. Ini kayak harus ke IGD deh, nggak bisa nih begini. Kamu nggak sakit perutnya gitu kan? Terus dia bilang ya sakit gitu, ada rasa pengen pipis ada, tapi nggak bisa dikeluarin gitu loh. Nggak bisa pipis itu dia harus masuk HCU. Di HCU itu ketemu sama dokter syaraf, bukan dokter bedah syaraf yang itu, tapi ada lagi dokter syaraf. Terus dia bilang gini, kayaknya ini si tumornya menekan banget. Jadi takutnya saraf otonomnya kena. Jadi saraf otonom tuh saraf yang mengontrol pipis sama pup. Jadi ada nanti efeknya tuh jadi kayak ngompol aja gitu. Nah tapi suami gue bukan yang ngompol, malahan dia bisa ngerasain tapi nggak bisa keluarinnya gitu loh. Nah terus akhirnya dikasih minum obat sama dia di terapi steroid dosis tinggi. Terus akhirnya bisa lagi normal lagi, tapi menunggu jadwal PET scan, karena PET scan itu ini info nih lu perlu tahu ya. PET scan itu di Jakarta tuh nggak semua rumah sakit punya alatnya. Oh iya. Yang gue tahu yang punya alatnya itu ada di Darmais, ada di rumah sakit di Pick Up kalau nggak salah, di Pick, terus sama yang suami gue nih di Siloam Semanggi. Siloam Semanggi, oke. Siloam Semanggi itu nih. Iya, cuma itu doang. Dan tindakan PET scan ini nggak di cover sama BPJS. Harga mahal ya? Ya sekitar 14 jutaan. Waduh. Dan itu penting. Tuh. Tapi kan itu tadi gue mundur lagi ke belakang ya, pas di tumor itu buat menyerang tuh udah kelihatan gitu ya, udah ada indikasi oh ini tumor dan dia menyerang sampai terasa sakit gitu kan. Terus tahu-tahu di bulan Juni didiagnosa ternyata oh ini cancer. Nah itu tumor sama cancer itu sebenarnya korelasinya tuh kayak gimana sih maksudnya? Setahu gue, balik lagi ya, sepengetahuan gue, namanya tumor itu kan benjolan nih. Saat tumor itu menggerogoti sesuatu, parasit lah gitu ya. Nah itu dia bisa dibilang kanker. Nah kanker yang melibatkan syaraf dan tulang itu disebutnya stadium 4. Makanya suami gue itu kankernya stadium 4. Paling tinggi 4? Yes. Oh, berarti itu 4 udah tersebar Berarti kemana-mana? Cepet banget dong gitu. Enggak, jadi pengertiannya gitu, ternyata kalau limfoma, stadium 4-nya limfoma itu saat dia sudah melibatkan syaraf dan tulang. Oh, limfoma itu tadi darah, kanker darah. Limfoma tuh kelenjar getah bening. Oh, Sistem imun. sistem imun ya. Terus tapi habis udah tahu lo, kalau udah tahu kayak gitu apa yang dilakuin? Nah jadi ini setelah udah di PET scan, udah di biopsi dan ternyata benar limfoma. Terus limfomanya apa nih? Limfoma apa nih? Makanya tadi kan ada non-Hodgkin, DLBCL, non-germ cell. Nah itu kan itu untuk tahu belakangnya itu kita harus tes lagi gitu loh, si tumornya ini setelah di biopsi kan diambil terus dites, terus nanti ada dites lagi gitu. Setelah semuanya selesai, semuanya udah dites, ya udah ketemu sama dokter hematologi onkologi, terus mulai mulai kemoterapi. Itu sampai Gitu. sekarang Kemonya alhamdulillah udah selesai. Nah terus sampai akhirnya di kemo, gue udah ngewanti-wanti suami gue bilang gini, sayang ini kamu di kemo loh gitu, kita Bismillah aja, gue bilang gitu, nggak usah mikirin yang aneh-aneh, tapi juga jangan terlalu nyantai. Maksudnya kalau misalnya nanti kamu jadi lebih sakit atau jadi lebih nggak enak, ya udah terima aja gitu, kita jalanin, gak usah ngeluh gitu, maksud gue jalanin, ayo kita jalanin, kita fight bareng gitu. Terus udah gitu, iya dia ngomong gitu, karena kan laki-laki itu lebih lemah terhadap rasa nyeri kan.
Jadi tuh nyeri yang sedikit aja bisa bikin dia tuh kayak panic attack gitu loh kalau lagi nyerinya itu jadi muntah-muntah wah gitu. Terus gue bilang ya udah kalau nyeri udah minum obatnya gitu. Dan kalau minum obat kan nggak bisa langsung tiba-tiba hilang nyerinya gitu kan, enggak. Ya udah, maksud gue bisa zikir kan, bisa apa, udah diem gitu maksud gue. Nggak bisa saya. Iya nggak bisa. Saya Dia tuh bener-bener saya dong. wah udah kayak apaan gitu loh. Nah makanya gue ngewanti-wanti kalau misalnya nanti di kemo itu lebih sakit, ya udah hadepin gitu loh. Ini kita menuju sembuh nih gitu. Sorry kalau misalnya kita ngebawa ini jadi sebuah bercandaan, tapi Nggak bukan apa-apa. berarti untuk jadi jokes gitu, Teh. Ketika lo ceritain ini sekarang, itu tuh gue ngerasanya kayak itu kok kayak effortless lo ceritain. Dalam artian kayak ya ini sesuatu yang besar terjadi dalam hidup lo, tapi lo menceritakan itu sangat gue bilang sangat tegar kali ya, kayak ya udah ini kayak ini kehidupan biasanya gitu. Udah kayak menerima, ya udah tinggal jalanin aja gitu. Iya itu apa yang lo alami apa sekarang, kayak lebih nerima kah atau Gue nggak tahu ya, mungkin gue tuh juga tidak sehat secara mental kayaknya. Gue juga nggak tahu, saking jadi kayak orang mati rasa mungkin ya. Tapi karena gini, yang tadi gue bilang, pada saat suami gue masuk rumah sakit dan nggak bisa jalan, itu kan tiba-tiba banget ya. Itu orang-orang tuh nelfon gue udah pada nangis kan, ya Allah gimana Yudis, gimana anak gue gitu, pada ngebayangin itu gimana anak gue dan segala macam. Itu bener-bener gue nerima telepon itu dengan bertanya-tanya di dalam hati gue gitu, emang ini harus sedih ya gue ya? Kayaknya ini bukan untuk disedih-sedihin deh gitu. Entah gue terlalu optimis bahwa ini nanti juga dia sembuh lagi gitu, atau ya udah terus mau gimana gitu. Terus kalau sedih, emang kalau gue sedih, maksudnya ya sedih ya, maksudnya kalau gue nangis ngumbar nangis ke orang-orang, terus emang bisa berubah apa? Kan nggak juga kan. Saat ini kayaknya gue lagi nggak butuh nangis deh, tapi gue lebih butuh terus gue harus gimana. Gue alhamdulillah banget ada BPJS, itu gue nggak bohong ya, mau terserah lah orang mau ngomong apa BPJS begini begitu, ya emang lu sabar lu kudu panjang gitu kalau pakai BPJS, tapi dikerjain kok gitu. mantap Itu BPJS. ngebantu banget ya buat Mantap luar BPJS. biasa. BPJS, mantap. Kalau lu tahu itu kemonya suami gue, satu kali kemonya suami gue itu di atas 20 juta. Astagfirullahaladzim. Itu Dan pakai BPJS. Itu pakai BPJS. Gratis. Maksudnya dari iuran Dari premi kantor, itu. ya. Nah, itu gratis. Maksudnya gue nggak ngeluarin uang apa-apa. Kecuali biaya transport. Ya kan? Nah, terus kayak operasi suami gue yang berkali-kali itu ratusan juta. Pasti. Kalau gue lihat billnya setiap dia, ibu udah boleh pulang ke administrasi. Kalau asuransi kan ini ada ekses sekian. Gue enggak. Gue cuma ngeliat, astagfirullahaladzim, alhamdulillah ya Allah, gue rezeki gue segitu banyak, gila lu gratis. Ratusan juta, gue cuma tinggal tanda tangan doang. Itu sering gue foto, gue kirim ke suami gue, lihat nih tagihannya segini. Gue cuma tanda tangan pulang. Gila, kurang enak apa hidup gue? Karena banyak banget yang perlu disyukuri malahan gitu setelah ini semua terjadi gitu. Ya gitu. Apalagi ngelihat tagihan, terus ngelihat anak gue soleh banget gitu kan. Selama tuh ini gue udah mau nangis nih sebenarnya. Selama Ramadan tahun kemarin itu hampir sebulan gue nggak ada sama dia. Terus tapi dia puasanya full. Nggak ngeluh. Terus latihan sepatu rodanya tetap jalan kayak gitu. Ya udah gitu, jadi ternyata banyak yang harus gue syukurin gitu loh, nggak mungkin orang lain nggak punya kan. Kayak pembelajaran ya, bahwa ya udah ada sesuatu yang emang harus direlakan, ada juga yang harus disyukuri gitu ya. Kalau kita udah semakin ikhlas gitu ya, terus pasti selalu ada sisi baiknya gitu. Gue mau tanya ini sih, Teh, momen-momen saat kalian berdua ya, maksudnya selama perjalanan ini selama hampir setahun, ada obrolan apa lu bersama suami? Apa ya, kan yang jelas gini, kalau laki-laki sakit
itu dia percaya nggak percaya nih, kalian kan sehat-sehat ya, insya Allah sehat terus ya. Amin. Nah itu dia tuh nggak mau orang lain ngurus dia kecuali istrinya. Belum lama ini gue ngobrol deep gitu sama dia sampai nangis juga gitu. Ada kalanya laki-laki itu pada saat dia karirnya bagus, dia itu lupa bahwa ada orang lain yang perlu dia prioritaskan selain pekerjaannya. Kadang-kadang dia mikirnya gue harus prioritasin pekerjaan gue, karena kan kalau gue prioritasin pekerjaan gue, karir gue bagus ya, anak istri gue akan lebih seneng, akan lebih bahagia. Sebenarnya enggak gitu, karena itu baru aja gue omongin sama suami gue tuh. Tadinya gue nggak pernah sampein ini ke suami gue, tapi akhirnya gue ngomong gitu. Ada kalanya aku merasa kamu sombong, gue bilang gitu. Aku nggak tahu kamu pernah ngerasa atau enggak, tapi kamu itu sombong banget sampai kamu merasa bahwa istri kamu tuh nggak ngerti sama pekerjaan kamu, istri kamu itu tidak lebih lelah daripada kamu. Itu pasti ada tuh momen kayak gitu. Terus dia diam aja, ya, mungkin dia mereflek ya gitu. Terus dia gitu, dan kamu tidak cukup lembut, gue bilang gitu. Mungkin ini salah satu cara Allah supaya kamu tahu bahwa kamu tuh nggak bisa apa-apa kalau nggak ada orang lain gitu. Bahkan aku yang dulu kamu anggap nggak bisa apa-apa, akhirnya yang menolong kamu ya cuma aku kan gitu. Itu akhirnya gue omongin. Nah terus terus dia istilahnya ya, dia mungkin kadang-kadang suami istri tuh nggak literally ngomong ya udah aku minta maaf gitu, nggak kan, kadang-kadang ya nggak bisa terucap kayak gitu, tapi gue paham lah maksudnya dia tuh oke, gue salah dulu gitu. Terus dia selalu ngomong ini, doain aku supaya aku bisa sehat lagi, bisa berkegiatan seperti dulu lagi, dan kita benahin semuanya. Cuma ya gue percaya itu sih, kayak ada salah satu podcaster juga gue dengar dari dia tuh, kayak ketika Allah ngambil sesuatu dari kita, dia akan ngasih lebih. Kayak dari dalam janin aja kan sumber makanan kan dari tali pusat. Ketika lo lahir, tali pusatnya diambil, terus dia kasih 2 sumber makanan gitu. Setelah dia sumber makanan udah berhenti, dari sekitarnya, dari alam, dari lebih banyak lagi. Maka rumusnya tuh begitu. Emang sebenarnya gini, obrolan kayak gitu gini ya, gimana ya, laki-laki itu punya pride. Iya betul. Ya, itu nggak bisa runtuh kecuali dia mau ngelunakin sedikit aja. Iya. Dan itu nggak apa-apa banget. Iya. Jadi suami, jadi laki-laki nggak melulu harus kuat, nggak apa-apa. Lu misalnya lu ngeluh ke istri lu nggak masalah. Even istri lu cuma bisa bilang oh gitu, nggak apa-apa. Itu berarti juga buat istri lu sebetulnya. Gitu loh, karena istri lu pun sebetulnya juga dia mau berkeluh kesah sama lu, tapi karena dia lihat kayaknya laki gue sibuk, nggak usah deh, akhirnya dipendam. Dan itu yang terjadi sama gue sama suami gue. Dan perspektifnya memang beda tuh. Iya. Dari sudut pandang suami beda tuh. Iya, emang karena itu udah diomong, gue udah. Jangan-jangan bini gue ngomongin bilangin ya nanti sindirnya begitu ya, aduh kok sama banget. Iya, dan kadang-kadang kalau suami tuh kayak gini loh, apalagi nih ya, suami gue tuh waktu dia mulai naik jabatan, gajinya naik gitu, mulai tuh sebenarnya berasa sombong ya Anda gitu di dalam hati gue gitu ya, cuma ya sudahlah gitu, itu harga diri ya kan, bagi laki-laki itu harga diri gitu, tapi ya udahlah gitu. Kayak misalnya gini, suami gue tuh termasuk orang yang gini nih, aku tuh maunya kalau aku pulang kerja, kamu nggak mau bikinin aku minum kayak apa kayak gitu. Kalau gue balik ya, ini soal suami istri, hubungan suami istri ya. Siap. Istri juga mau Pak, digituin Pak, lu pulang gini, halo, misalnya nih kalau gue sama suami gue nih, hai mami, hari ini gimana?
capek ya misalnya gitu, sama nih aku juga capek, nggak apa-apa ngomong gitu doang, nggak usah pakai lu mijetin gitu ya, elah emang apaan, nggak usah gitu loh. Kayak gitu aja sebenarnya. Bukan cuma lu Pak yang mau dikasih minum sama pasangan lu, sama bini lu juga mau. Kayaknya udah diwakilin ya. Iya udah diwakilin ya. Sampai gue sampai nih ya. Rasanya kayak dia ngomongin semalam. Gue sampai ngomong gini ya. Kok sama persis ya. Nah, laki-laki itu kayak gitu ternyata gitu. Gue bukannya merendahkan ya, maksudnya lu harus mulai sadar bahwa lu tuh butuh istri lu banget. Iya betul. Banget sumpah deh. Karena kalau bukan istri lu, misalnya nih peran gue dilimpahkan misalnya ke adiknya atau ke ibunya atau ke orang, bahkan orang terdekatnya yang kadang-kadang mereka mengklaim bahwa dirinya, gue tuh tahu anak gue gimana, gue tuh tahu abang gue gimana, tapi di saat-saat kayak gini lu nggak tahu apa-apa. Yang tahu tuh istri lu, yang tahu lu brengsek-brengseknya, seapa-apanya lu tuh yang tahu istri lu. Dan pada saat lu nggak berdaya, yang bisa nolongin lu cuma istri lu. Bener deh, nggak ada lain. Gue percaya banget bahwa istri kita perempuan itu jauh lebih kuat daripada laki-laki. I do believe that. Maksudnya perempuan itu sangat kuat banget gitu. Ketika ditimpa suatu masalah, apapun ya masalahnya, perempuan itu jauh lebih kuat. Lo pikir quarter life crisis itu isinya bingung nikah atau cuma kerja doang? Enggak bos, kadang krisisnya datang bareng tagihan, trauma masa kecil, atau pasangan yang tiba-tiba sakit. Hidup tuh bukan sinetron, tapi kadang dramanya lebih niat. Dan yang paling ngeselin, musibah tuh gak pernah briefing dulu. Tapi ya di tengah semua kekacauan ini, selalu ada 1 atau 2 orang yang tahan sama versi terlemah kita, terima kekurangan kita. Kalau nemu yang kayak gitu, jangan disia-siain. Karena ternyata jadi kuat itu bukan soal bisa sendiri, tapi soal siapa yang masih mau nemenin pas lo lagi terseok-seok.